Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Odartrianto, NIM 9312022719, pengantar manajemen HSD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan komitmen organisasi dan kinerja dan kepuasan kerja. Yang pertama adalah komitmen organisasi atau komitmen kerja adalah suatu kondisi yang dirasakan oleh karyawan yang dapat menimbulkan perilaku positif yang kuat terhadap organisasi kerja yang dimilikinya. Ada seseorang yang mengatakan bahwa organisasi itu adalah hobi. Dikatakan hobi karena dia melaksanakannya sepenuh hati, sekuat tenaga, sehingga komitmennya kuat, sehingga organisasi tersebut menjadi sesuatu yang baik karena ditekuni dan disungguh-sungguhi. Selanjutnya, konsep tentang komitmen organisasi disebut pula dengan komitmen kerja yang mendapatkan perhatian dari manajer maupun pelaku organisasi, berkembang dari studi awal mengenai loyalitas karyawan yang diharapkan ada pada setiap karyawan. Selanjutnya adalah komitmen organisasi bersifat multidimensi, maka terhadap 3 model komponen. Yang pertama, komponen efektif adalah keterikatan emosional karyawan, identifikasi dan keterlibatan dalam organisasi. Seseorang yang sudah berpengalaman dalam berorganisasi akan terlihat bagaimana dia menjalankan organisasi itu, bisa efektif atau tidak, bisa memanfaatkan rekan-rekannya atau sumber daya manusianya atau tidak. Seseorang yang berorganisasi atau berpengalaman dalam organisasi akan berbeda dalam efektivitas waktu karena dia sudah pernah melakukan hal-hal tersebut. Contoh seperti membagi pada suatu pekerjaan atau tupoksi tertentu. Dia sudah terbiasa menjadi ketua panitia sehingga dia lancar untuk membagi seorang menjadi ini, menjadi itu sangat mudah. Maka jelas terjadi perbedaan antara seseorang yang berpengalaman dalam organisasi dan tidak. Selanjutnya adalah komitmen kelanjutan. Adalah komitmen berdasarkan kerugian yang berhubungan dengan keluarnya karyawan dari organisasi. Hal ini mungkin karena kehilangan senioritas atas promosi atau benefit. Selanjutnya adalah komitmen normatif, adalah perasaan wajib untuk berada dalam organisasi karena memang harus begitu. Tindakan tersebut merupakan hal yang benar yang harus dilakukan. Selanjutnya adalah pedoman untuk membantu memecahkan masalah dan meningkatkan komitmen organisasi pada diri karyawan. Ini penting dilakukan untuk mengembangkan skill-skill karyawan, juga untuk membantu permasalahan-permasalahan yang sering kali terjadi dalam suatu perusahaan. Bisa masalah konflik internal maupun eksternal. Yang pertama, berkomitmen pada nilai utama manusia, membuat aturan tertulis, mempekerjakan manajer yang baik dan tepat, mempertahankan komunikasi. Hal-hal ini yang penting, yang sangat ditekankan, yakni berkomitmen pada nilai utama manusia. Ketika kita memahami bahwa kita sesama manusia, kita memiliki perasaan yang sama, maka rasa kemanusiaan itu ada. Juga membuat aturan tertulis ini penting juga, agar organisasi kita berjalan dengan baik dan lancar, tidak terganggu karena suatu permasalahan. Perlu adanya suatu peraturan yang disepakati bersama. Selanjutnya, mempekerjakan manajer yang baik. Ini kaitannya dengan memilah sumber daya manusia dan mempertahankan komunikasi antar lembaga, mempertahankan komunikasi antar karyawan, ini penting. Selanjutnya, memperjelas dan komunikasi misi Anda. Target kita ini, target ini, di bulan depan ini. Ini harus dikomunikasikan dengan baik. Memperjelaskan misi dan ideologi.
berkarisma, menggunakan praktik perekrutan berdasarkan nilai, menekankan orientasi berdasarkan nilai, stres, dan pelatihan membentuk tradisi. Beberapa hal-hal ini sebagai pilihan untuk memecahkan masalah seperti membuat pelatihan, membuat sesuatu yang agar karyawan tidak stres karena selalu fokus terhadap kegiatan pekerjaannya tersebut. Seperti dari pagi sampai sore dia bekerja terus, akan timbul rasa kejenuhan, akan timbul rasa stres. Nah, ini bisa didiskusikan bersama, dipecahkan masalah bersama. Ini juga karena dengan adanya seorang manajer yang baik sehingga bisa mengatur semuanya dengan baik. Yang selanjutnya, menjamin keadilan organisasi. Semua berhak memiliki berpendapat dan didengarkan pendapatnya. Ini sangat penting juga karena ada seseorang yang berbeda-beda lah. Ada yang ingin didengar, ada yang ingin harus mendengarkan dia, ada yang dia maunya didengar, ada yang maunya aku mendengar saja, aku maunya didengar. Itu berbeda-beda seseorangnya. Selanjutnya memiliki prosedur penyampaian keluhan yang komprehensif, menyediakan komunikasi dua arah yang ekstensif. Komunikasi dua arah ini penting dalam membangun suatu komunikasi yang baik, yang intensif, agar perasaan dari manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lain. Maka tidak bisa ketika seseorang itu menjauh dari manusia yang lain atau tidak berkomunikasi, tidak bisa. Makanya untuk menjamin kelancaran suatu organisasi, suatu perusahaan, perlu diadakan komunikasi yang baik. Selanjutnya, menciptakan rasa komunitas, membangun homogeneitas berdasarkan nilai keadilan, kerjasama, saling mendukung, dan kerja tim berkumpul bersama. Menciptakan rasa komunitas, membangun homogenitas berdasarkan nilai keadilan. Sering terjadi ada seseorang merasa dirinya dikucilkan. Nah, pentingnya komunitas tersebut ini saling mendengar sebagai wadah untuk saling berkomunikasi yang baik. Biasanya dalam suatu pekerjaan ada komunitas dari daerah A, dari daerah B, di daerah C, agar ketika dia mudik mudah. Itu salah satu contoh. Selanjutnya adalah mendukung perkembangan karyawan, melakukan aktualisasi, memberikan pekerjaan yang menantang pada tahun pertama. Nah, untuk karyawan perlu dilakukan target agar mereka bersemangat dan merasa tertantang dalam pekerjaannya. Dia bersemangat satu hal agar dia tidak monoton. Ketika dibiarkan bekerja seadanya, dia akan malas, biasa-biasa saja, karena tidak ada target yang dituntut oleh atasannya. Selanjutnya adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri, dan hubungan sosial dan individu di luar pekerjaan. Ada dua teori, yakni teori ini menganjurkan bahwa kepuasan merupakan kelompok variabel yang berbeda, yaitu motivator dan hygiene faktor. Selanjutnya value atau nilai. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, faktor psikologis, faktor sosial, faktor fisik, faktor finansial. Faktor psikologis meliputi biasanya dari hatinya, dari lingkungannya juga sangat berpengaruh. Faktor psikologis ini sangat menentukan mentalnya dalam bekerja. Penting diperhatikan psikologis karyawan Anda. Juga faktor finansial juga harus diberikan tunjangan, fasilitas, dan promosi dan sebagainya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nama saya Taufik Kodartianto, NIM 9312022719 HD. Terima kasih.